Monggo barang dulu atas monggo pelan-pelan aja ya. Silakan dibeli lagi. Jadi Ibu, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan untuk kehamilannya. Dan ini karena Ibu kehamilannya sudah 30 minggu, saya minta tambahan waktu untuk melakukan konseling KB sebagai persiapan ketika Ibu melahirkan. Bagaimana Ibu, dengan bersedia? Iya, nggak apa-apa Bu Bidan. Baiklah, untuk konseling KB kali ini saya membutuhkan alat bantu. Yang pertama algoritma, yang kedua kartu konseling, dan yang ketiga kartu brosur. Kita mulai ya Bu ya konselingnya ya. Siap. Ibu, ini kan saat ini kehamilannya baru yang pertama. Iya. Kepingin hamil lagi nggak Bu selanjutnya Bu? Atau sudah stop? Oh, masih satu yang minta lagi loh bapaknya. Oh, jadi pengen hamil lagi ya Bu ya? Iya. Baiklah, berarti ada dua kartu yang ini saya simpan, tidak saya gunakan. Ini kartu pilihan KB yang tidak digunakan karena ini steril untuk pria dan steril untuk wanita. Saya singkirkan karena Ibu masih kepingin hamil lagi. Iya. Terus, untuk kehamilan berikutnya, Ibu tahu nggak kepinginnya kapan lagi? Belum tahu Bu Bidan. Nunggu ini lara dulu nanti. Belum ada gambaran ya Bu ya? Sama bapaknya, ini belum ada gambaran. Baiklah Bu, karena belum ada gambaran, ini ada yang namanya kartu waktu dan jarak kehamilan yang sehat. Saya bacakan ya Bu ya. Ya. Waktu dan jarak kehamilan yang sehat. Waktu dan jarak kehamilan yang sehat untuk dapat hamil kembali. Setelah melahirkan, setidaknya Ibu menunggu 2 tahun sebelum mencoba hamil kembali. Setidaknya 2 tahun ya Bu ya. Kemudian setelah keguguran, Ibu dapat menunda kehamilan bila tidak ingin segera hamil kembali. Ketiga, kehamilan sebaiknya dimulai pada usia 20 tahun. Saat ini Ibu usianya 25. 25. Jadi tidak apa-apa Bu ya, untuk kehamilan keduanya juga nanti diatur sesuai dengan ini waktu dan jaraknya. Kemudian jarak kehamilan Ibu sehabis melahirkan dihitung dari melahirkan terakhir ke kehamilan selanjutnya akan aman bila berjarak 2 tahun. Seperti tadi Bu ya. Menjalankan kehamilan lebih bagus untuk kesehatan ibu dan bayi serta orang tua. Memiliki cukup waktu untuk memberikan perhatian kepada bayinya. Waktu dan jarak kehamilan yang sangat dekat atau kurang dari 2 tahun dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ibu dan bayi. Bayi dapat mengalami lahir prematur, berat badan lahir rendah, dan juga kematian pada bayi. Kemudian, wanita yang berusia di atas 35 tahun dan sudah mengalami 5 kali kehamilan memiliki risiko lebih tinggi saat hamil kembali. Makanya itu Bu, kita mulai mengatur waktu dan jarak kehamilan yang sehat untuk kehamilan berikutnya. Iya Bu ya. Iya. Selanjutnya Ibu tahu nggak kapan bisa hamil kembali atau kapan Ibu bisa subur kembali sehingga Ibu dapat hamil kembali? Belum tahu Bu. Baiklah, ini ada kartu kembali ke masa subur, saya bacakan ya Bu ya. Wanita sehabis melahirkan tetap memiliki risiko untuk hamil kembali walaupun belum mengalami menstruasi. Wanita sehabis melahirkan akan kembali subur saat dia mengeluarkan sel telur atau mengalami ovulasi. Bila tidak menyusui dengan eksklusif, ovulasi mungkin saja terjadi antara 4 sampai 6 minggu setelah melahirkan. Oh iya iya. Untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sebaiknya ibu segera memilih satu metode kontrasepsi pasca persalinan. Ibu yang tidak menyusui bayinya dengan eksklusif mungkin mengalami kembalinya masa subur lebih cepat. Setelah ibu nanti melahirkan, apakah ibu berencana untuk memberikan ASI kepada bayinya sampai dengan 6 bulan? Insya Allah begitu Bu, rencananya mau memberikan ASI. ASI eksklusif ya Bu ya? Ya, eksklusif. Baik. Karena ibu memilih untuk memberikan ASI eksklusif, saya singkirkan 2 kartu ini pilihan kontrasepsinya karena 2 kartu ini pil KB kombinasi dan suntik kombinasi ini tidak sesuai untuk ibu yang ingin menyusui bayinya secara eksklusif. Oh, iya. Kita singkirkan di sini ya Bu ya. Iya. Kemudian ini tak singkirkan. Nah ini 2 kontrasepsi ini boleh digunakan Bu. Pil mini dan suntik 3 bulan. Saya taruh sini dulu ya Bu ya. Ya. Kemudian
apakah ibu juga berencana untuk memberikan makanan tambahan kepada bayinya selama Mulai bayi selama tidak Bu Bidan, ASI Asih saja. Bu, ASI. sehat. ya sudah tahu ya, sudah dikasih tahu Mbak mungkin gitu dari ibunya pengalamannya kalau ASI eksklusif itu 6 bulan. Iya. Terus selanjutnya, apakah ibu juga berencana untuk memberikan makanan tambahan pada bayi selain ASI? Tidak Bu Bidan, tidak ya Mbak. Tidak usah. Kartu Bu, Iya. karena ibu tidak berencana untuk memberikan makanan tambahan, kartu ini saya singkirkan untuk menjadi pilihan nanti ya Bu ya. Oh iya Bu Bidan. Nah, setelah ini Bu, Ibu ngerti nggak ada alat kontrasepsi atau ada KB yang bisa digunakan segera setelah panjenengan melahirkan nanti? Ada atau Bu Bidan? Ada. Oh iya. Baru tahu ya Bu. Saya infokan Ibu ya, ini Iya, ada iya, kartu Bu, ya. promosi KB pasca persalinan. Ya, saya bacakan ya Bu ya, karena Ibu belum ngerti. Jadi, setiap wanita yang habis melahirkan bisa langsung mendapatkan pelayanan KB. Pelayanan KB sehabis melahirkan ini yang dimaksud dengan KB pasca persalinan. KB pasca persalinan sangat baik dilakukan segera setelah melahirkan, semasa ibu masih di fasilitas sebelum kembali ke rumah. Ya. Dengan langsung ber-KB sehabis melahirkan di fasilitas sebelum kembali ke rumah, ibu dapat langsung ber-KB tanpa harus kembali ke fasilitas nantinya. Selanjutnya, lebih baik karena lebih cepat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Lebih hemat waktu dan uang apabila ibu memilih kontrasepsi jangka panjang untuk digunakan sebelum pulang. Yang terakhir, keluarga lebih banyak waktu untuk memberikan kasih sayang dan perhatian pada bayi. Jadi ini untuk promosi KB pasca persalinannya ya Bu ya. Jadi manfaatnya banyak ya Bu Bidan. Ya. Jadi sebelum ini apakah ibu punya pengalaman tentang KB? Belum Bu, tapi ya. ibu saya ini viral ya Bu. Oh, iya. Pakai viral. Jadi dari hasil kita ngobrol tadi, kita sudah menemukan beberapa kartu yang kartu pilihan KB yang sesuai dengan jari panjenengan. Terus, apakah panjenengan bersedia untuk melanjutkan konseling ini untuk pemilihan KB setelah melahirkan nanti? Iya Bu Bidan, nggak apa-apa. Baiklah. Iya sekalian. Jadi Bu, dari kita ngobrol-ngobrol tadi sudah ada beberapa kartu pilihan alat kontrasepsi yang bisa panjenengan gunakan nanti setelah panjenengan melahirkan. Ini ada beberapa kartu, saya bacakan dulu sesuai dengan tingkat efektivitasnya. Yang pertama ada alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK atau biasa kita kenal dengan sebutan implan atau susu. Ini KB hormonal ya Bu ya. Oh iya. Tipe implan itu ada 1 batang atau 2 batang. Efektivitasnya 99%. Artinya pemakaian tahun pertama kurang dari 1 kehamilan terjadi pada setiap 100 wanita. Merupakan kapsul batang kecil yang dipasang di bawah kulit, melindungi jangka panjang terhadap kehamilan selama 3 tahun. Aman untuk ibu menyusui dan bayi. Kemudian dapat digunakan segera setelah melahirkan sebelum pulang. Efek samping mungkin dapat menyebabkan perubahan pada haid bulanan, sakit kepala, nyeri perut, atau rasa tidak nyaman pada payudara. Ini untuk AKBK atau implan, sangat efektif. Kemudian metode kontrasepsi yang lain selanjutnya yaitu yang sangat efektif, alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau yang biasa kita kenal dengan istilah spiral. AKDR mengandung tembaga atau IUD, efektivitasnya 99%, artinya pemakaian tahun pertama kurang dari 1 kehamilan terjadi pada setiap 100 wanita. Merupakan alat kecil, fleksibel, plastik, dan mengandung tembaga. Mencegah kehamilan selama kurang lebih 10 tahun. Metode yang aman dan efektif untuk hampir semua perempuan karena tidak mengandung hormon dan dapat digunakan oleh ibu menyusui. Dapat digunakan segera setelah melahirkan sebelum pulang. Tidak dianjurkan pemasangan setelah melahirkan lebih dari 48 jam sampai dengan kurang dari 4 minggu. Efek samping yang mungkin terjadi menyebabkan haid yang lebih lama, sedikit kram dan nyeri selama haid.
Ini juga sangat efektif, saya taruh sini ya Bu. Iya Bu. Kemudian sangat efektif selanjutnya yaitu metode aminorelaksasi atau MAL. Efektivitasnya juga 99%. Artinya secara umum pada 6 bulan bila 3 kriteria terpenuhi kurang dari 1 kehamilan pada 100 wanita. MAL merupakan metode KB sementara untuk digunakan setelah persalinan. MAL harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, belum haid sejak setelah melahirkan. Yang kedua, bayi disusui secara eksklusif ASI saja. Yang ketiga, bayi kurang dari 6 bulan. Untuk MAL ini, ibu harus memikirkan metode KB yang akan digunakan setelah MAL karena tidak efektif lagi. Ini sangat efektif, saya taruh sini ya Bu ya. Untuk tingkat efektif selanjutnya, ya ini efektif ya Bu ya. Yang tadi sangat efektif, yang ini efektif. Yang pertama ada kontrasepsi suntik 3 bulan atau yang kita kenal dengan DMPA. Dapat diberikan pada wanita dengan hipertensi antara 140 sampai 159/90 atau 99 atau terkontrol adekuat. Efektivitasnya 97%, artinya secara umum dengan keterlambatan penyuntikan 3 kehamilan pada 100 wanita. Nah, sebentar ya Bu ya. Gerak Bu. Sangat aktif ya Bu ya bayinya ya. Ibu dapat memperoleh suntikan setiap 3 bulan, aman untuk ibu yang menyusui setelah 6 minggu melahirkan. Dapat menyebabkan haid tidak teratur atau tidak mendapatkan haid sama sekali. Kemudian kembalinya kesuburan lebih lambat ketika berhenti menggunakan metode ini. Tidak dianjurkan pada wanita dengan perdarahan pervagina yang tidak diketahui penyebabnya, kanker payudara dan hipertensi lebih dari 160/100. Kemudian efek samping yang mungkin terjadi adalah kenaikan berat badan, sakit kepala dan pusing. Ini efektif saja ya Bu ya. Kemudian kontrasepsi yang efektif selanjutnya yaitu pil mini atau pil laktasi. Efektivitasnya 92% dan 99%. Artinya 92% secara umum pada tahun pertama dengan adanya kelupaan minum pil 8 kehamilan pada 100 wanita kalau lupa. Kemudian efektif 99%, artinya secara umum ibu menyusui pada tahun pertama 1 kehamilan pada 100 wanita. Ibu harus meminum pil ini setiap hari di waktu yang sama. Kemudian metode ini aman untuk ibu menyusui, dapat mulai segera setelah meninggalkan fasilitas kesehatan, dapat menyebabkan haid tidak teratur, tidak disediakan oleh program pemerintah tetapi bisa dibeli, terjangkau harganya ya Bu ya. Kemudian efek samping dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, haid tidak teratur, kepekaan pada payudara dan perubahan suasana hati. Ini untuk metode yang efektif. Ini yang terakhir, metode yang dapat digunakan juga, efektivitasnya hanya cukup efektif. Yaitu kondom laki-laki, efektivitasnya 85%, artinya secara umum dengan penggunaan yang tidak konsisten 15 kehamilan pada 100 wanita. Kondom ini terbuat dari karet latex tipis dilapisi pelicin. Sebelum berhubungan seks, pasang kondom pada penis yang ereksi. Gunakan kondom baru untuk setiap aktivitas seksual. Kondom ini mencegah kehamilan dan infeksi menular seksual, memerlukan kerjasama pasangan. Ini yang cukup efektif saja. Nah, dari yang saya bacakan tadi, Ibu punya gambaran, monggo kalau menentukan alat kontrasepsi mana yang
panjenengan pilih nanti setelah melahirkan? Sepertinya dari semua tertarik ke ini Bu, biar sama dengan ibu saya, kayaknya ini. AKDR, ini ya Bu ya, Iya. saya ambil ya Bu ya, yang lainnya saya suntikkan dulu. Selamat Ibu, panjenengan akhirnya memilih alat kontrasepsi dalam rahim. Karena panjenengan sudah memilih alat kontrasepsi dalam rahim, ada informasi tambahan mengenai alat kontrasepsi dalam rahim. Ini brosurnya, banyak sekali informasi di sini. Ini ada efek sampingnya juga. Ini saya bacakan atau panjenengan yang baca sendiri? Boleh saya saja Bu? Oh iya. Terus karena pemilihan panjenengan AKDR saya tulis di buku KNE ya Bu ya, untuk perencanaan alat kontrasepsi setelah persalinan nanti. Kayaknya enggak Ya, apa-apa Bu. ya nanti biar kalau panjenengan bersalin di mana saja, tenaga kesehatannya tahu kalau panjenengan sudah menentukan AKDR sebagai alat kontrasepsi setelah persalinan. Ya, siap-siap. Ini ada efek samping sama keuntungan, silakan panjenengan baca. Oh iya Ada betul. informasinya. Sementara itu saya nulis pilihan panjenengan ya Bu ya. Oh iya, monggo Bu. Efek samping, keluarnya sejumlah darah atau titik-titik darah setelah pemasangan. Kondisi ini dapat berlanjut selama 3-6 bulan. Kram dan agak nyeri selama beberapa hari setelah pemasangan. Efek samping ini kurang terlihat selama masa nifas. Perubahan dalam pola haid, termasuk haid yang lebih lama dan banyak, haid tidak teratur, atau kram atau nyeri yang lebih terasa saat haid. Kondisi-kondisi ini normal, terutama pada 3-6 bulan pertama setelah pemasangan. Ini bukan tanda adanya penyakit. Efek samping biasanya berkurang setelah beberapa bulan pertama. Keuntungan dari segi kesehatan dapat membantu melindungi terhadap kanker rahim. Sudah Bu? Sudah ya, jadi untuk efek samping dan keuntungannya ya Bu ya. Cuma sebentar, kemarin ibu dulu ya begitu. Sebentar, oke. Sebentar, Sakitnya habis cuma itu sebentar. tenang, ya. Prosesnya, Iya, iya. apalagi setelah melahirkan lebih cepat nanti. Sakitnya juga nggak terlalu sakit waktu pemasangannya. Oh iya Bu Bidan. Sudah mantap ya Bu ya untuk pemilihan ini. Kayaknya mantep ini. Tadi juga sudah Iya. saya tulis di buku kayaknya, jadi gimana pun panjenengan nanti melahirkan ataupun dengan cara apapun, tenaga kesehatan yang menangani jenengan sudah tahu bahwa pilihan panjenengan itu alat kontrasepsi dalam rahim. Oh iya Bu Bidan. Ibu terima kasih sudah mengikuti konseling KB pasca persalinan kali ini. Semoga kehamilan dan persalinan yang nanti lancar. Jika tidak ada keluhan, ibu dapat kembali untuk melakukan pemeriksaan kehamilan 2 minggu setelah ini. Oh siap Bu Bidan. Ya. Pilihan panjenengan sudah saya tulis di buku. Insya Allah nanti siapapun yang menolong persalinan panjenengan sudah tahu pilihan kontrasepsi panjenengan. Oh iya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas informasinya Bu Bidan. Insya Allah sangat bermanfaat dan ini sekalian saya mau pamit. Ya, terima kasih. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.